Umum Bidar Teks 2 Bapak Sriwahono yang saya hormati, jangan lupa pada Bapak Tonton SS sebagai instruktur dari kelompok dibantu instruktur saya lagi dari mereka, lupa kepada teman-teman serta di bumi yang berbahagia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri sebagaimana kewajiban kami sebagai host ya, yang akan menggunakan waktu nanti kepada Bapak presenter nanti Bapak Kusilo. Terlebih dahulu dalam kegiatan ini ya, pertama ya, ini akan mengangkat tema teks RNC yang akan langsung dipresentasi oleh Bapak Susilo Ibnu Santoso SPD dengan tempat tanggal lahir Purworejo 8 November 1972, bekerja di SMA Negeri 1 Sakuran Wonosobo. Ia mengajar bahasa Indonesia mulai tahun 1999 sampai sekarang. Sedangkan ini sebagai moderator adalah Bu Susandia Anidani Andalusia SPD MPD. Beliau sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Sumbersari Malang. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk tema yang akan dibawakan oleh Bapak Susilo sebagai presenter akan membawakan tema teks RNC kepada Ibu Diah Susandia Andalusia sebagai moderator. Waktu saya berikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Vikon Bidar Komun Batch 2 tahun 2020 dengan judul teks resensi. Presenter pada pagi hari ini akan disampaikan nanti oleh Bapak Susilo Ibnu Di sini saya akan menyampaikan aturan kegiatan Vikon pada pagi hari ini. Dan yang pertama, peserta yang baru join harap mematikan tombolnya selama proses Vikon berlangsung. Kemudian yang kedua, apabila ada pertanyaan dari peserta dapat menuliskan di kolom chat atau bisa meminta host untuk menyalakan mic peserta. Aturan yang ketiga, presenter akan menyampaikan kegiatan materi presentasinya dengan durasi 30 menit. Berikutnya, yang keempat, akan diberikan kesempatan sesi tanya jawab dengan jumlah pertanyaan sebanyak 2 menit. Mohon masing-masing peserta agar segera mematikannya karena presentasi akan segera dimulai. Kepada Bapak Susilo Ibnu, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih Bu Susan, Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ketua KUMU, Bapak Sriwahono yang saya hormati pula, para instruktur, terutama Pak Dadan Daud yang tentunya sudah banyak memberikan masukan, dukungan, dan arahan sehingga pada hari ini khususnya saya bisa menampilkan materi pembelajaran dengan aplikasi SAC. Nah, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif sebagai host dan Bu Susan, untuk materi yang akan saya coba paparkan berkaitan dengan
aplikasi yang digunakan yaitu materi bahasa Indonesia kelas 11 khususnya semester genap tentang teks resensi. Tentang materinya saya tidak mencoba mengambil dari HP tapi langsung dari aplikasi yang ada saja. Baik, sesuai dengan judulnya tadi ada teks resensi. Khususnya di sini tentang resensi buku. Unmuted. Muted. Unmuted. Nah, resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, mungkin juga film atau drama. Namun tadi sudah saya sampaikan bahwa pada materi ini khusus difokuskan pada resensi buku. Pada hakikatnya resensi itu menjelaskan isi buku baik kelebihan maupun kekurangan yang ada. Nah, dari beberapa pengertian yang ada, resensi ini bisa diartikan sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Artinya ya sesuai dengan apa yang ada secara sebenarnya, bukan atau tidak secara subjektif. Nah, resensi ini biasanya dimuat dalam surat kabar atau mungkin majalah atau media elektronik tertentu. Nah, sebagai gambaran saja mungkin untuk Jawa Tengah mungkin ada Jawa Pos begitu. Nah, di dalam kolom atau halaman tertentu pada edisi tertentu mungkin di sana ada resensi yang dibuat oleh resensator begitu. Selanjutnya, fungsi resensi. Ada beberapa fungsi resensi. Ini tentunya berdasarkan pemakai atau penikmat buku. Nah, dari itu maka ada yang pertama ini fungsi resensi bagi penulis. Bagi penulis, resensi ini berfungsi untuk memberikan atau mendapatkan umpan balik dan saran berkaitan dengan buku yang ditulis, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan tentang sambutan atau opini masyarakat terhadap buku yang ditulis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menulis sebuah buku, kemudian buku itu diterbitkan, nah dibaca oleh masyarakat, dan tentunya dari sana kita akan tahu bagaimana kualitas buku yang kita tulis begitu. Yang kedua, bagi penerbit, ini mungkin diantaranya saja sebagian saja. Yang pertama, untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan atau buku-buku yang dicetak gitu ya. Kemudian juga memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan tersebut. Dan yang ketiga, untuk mendapat umpan balik dan saran tentang kebaikan buku yang diterbitkan tadi. Yang ketiga, bagi penerbit media massa. Nah, tadi sudah saya sampaikan, misalnya satu contoh Jawa Pos, mungkin yang ini menyebut merek begitu ya. Mungkin yang lain ada surat kabar atau koran-koran yang lain juga ini menunjukkan adanya kekhasan, dan mungkin tidak semua surat kabar atau koran yang ada ini juga menampilkan resensi. Makanya tadi dikatakan sebagai berita khas begitu. Yang keempat, bagi pembaca, ini sarana menguji, mengembangkan topik ya. Kemudian sebagai sumber informasi dan panduan buku yang baik dan tidak baik. Kemudian yang ketiga, mengetahui buku-buku yang layak dibeli atau tidak.
Karena memang pada prinsipnya resensi di sini ya memperkenalkan ya, buku-buku baru yang diterbitkan, kemudian karena di dalamnya juga berisi tentang kelebihan atau keunggulan maupun kekurangan yang ada, sehingga kita sebagai calon pembaca mungkin nanti bisa mengambil kesimpulan apakah kita mau memiliki atau mungkin membeli atau mungkin membaca begitu ya buku-buku yang diterbitkan tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan penulisan sebuah resensi. Yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian. Kemudian yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku agar diketahui oleh khalayak. Yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Yang keempat, menghargai keunggulan penilaian buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan penulisan dan sistem penulisan. Yang keempat, ini memberikan pujian atau kritik terhadap buku yang diterbitkan. Ini berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya struktur, di mana di dalam setiap teks yang dipelajari oleh siswa, terutama mungkin SMP, SMA begitu ya, atau SMK, ini dihadapkan dengan berbagai jenis teks. Jadi diharapkan siswa memang nantinya mampu menulis berbagai teks. Nah, diantaranya di sini teks resensi ini ada beberapa struktur atau unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini ada judul resensi. Judul resensi ini harus sesuai dengan keseluruhan isi resensinya. Kemudian ada identitas buku. Nah, di mana identitas buku itu mencakup judul buku. Yang berikutnya ada jenis buku, bisa buku fiksi atau non fiksi. Kemudian pengarang, ada penerbit, tahun terbit, mungkin ada cetakan ke, jumlah halaman ini begitu, dan barangkali jika diperlukan itu ada harga buku gitu. Yang ketiga, pendahuluan atau pembuka resensi. Nah, pendahuluan atau pembuka resensi ini berisi landasan berpikir resensi, biasanya mengungkapkan tema dan deskripsi buku secara lengkap. Yang keempat, ada isi resensi. Isi resensi merupakan bagian inti dari sebuah resensi buku. Misalnya bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan beberapa kutipan, keunggulan buku, kelemahan buku, mungkin tinjauan bahasa, dan barangkali ada kesalahan cetak yang dibuat oleh percetakan. Dari beberapa hal yang terdapat dalam isi resensi, misalnya sinopsis ya, sinopsis isi buku misalnya. Nah, dalam bagian sinopsis ini resensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi berupa buku fiksi, resensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan misalnya masalah watak dan latar cerita, sehingga orang mungkin akan penasaran untuk membaca. Bagian isi resensi yang lain ada kelemahan dan keunggulan buku. Penulis resensi harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Nah, di samping itu juga harus mengemukakan kekurangan buku tersebut. Nah,
tentunya kekurangan atau kelebihan ini juga harus kita sampaikan tadi secara objektif begitu ya. Bagian yang atau unsur yang kelima tadi ada penutup. Unsur penutup resensi ini berisi pemaparan peruntukan dan tujuan buku. Buku tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Juga ada simpulan dalam bagian penutup. Penulis resensi harus mengemukakan nilai yang diberinya terhadap buku yang diresensi, dan barangkali juga ada imbauan untuk pembaca. Nah, sementara mungkin ini materi yang terangkum di dalam SAC yang ada. Sebenarnya kalau kita melihat dari pemateri yang lalu berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, barangkali di sana ada aspek kebahasaan sebenarnya. Namun untuk bagian ini saya belum mencoba untuk menyampaikan tentang kebahasaan. Selanjutnya pada bagian kuis, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin seperti yang lain lah, saya kira sudah nah misalnya begini, hanya acak saja lah ya. Misalnya acak saja. Misalnya ini 60 saja, tinggi. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin yang perlu di dalam SAC kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi SAC yang saya buat. Nah, untuk itu barangkali nanti ada saran atau mungkin pertanyaan berkaitan dengan materi, kami persilakan. Maka saya kembalikan kepada Bu Susan sebagai moderator. Terima kasih Pak Tito. Presentasinya cukup menarik sekali Pak. Alhamdulillah saya mendapat tambahan ilmu hari ini tentang resensi. Nah, resensi di sini secara detail tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susilo, bisa menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan buku yang diberikan secara objektif. Bapak Ibu peserta sidang hari ini bisa mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat ataupun bisa meminta terus untuk menyalakan mic-nya. Monggo Bapak Ibu peserta Vikon bisa mengajukan pertanyaan terkait tentang teks resensi. Sekilas kalau saya dengarkan tadi, dari hasil resensi yang diberikan, setidaknya kita bisa tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan buku yang akan kita beri di pasaran itu, apakah buku tersebut baik atau bisa
ada perbaikan-perbaikan lagi dari penulisnya, itu bisa kita mengetahuinya dari resensi. Sepertinya belum ada pertanyaan ini. Oke. Iya. Saya bertanya boleh Pak? Ya? Oh, silakan Bu. Monggo, nanti kalau saya jawab, kalau tidak PR Bu. Ini, saya tertarik ini Pak, seandainya dari hasil membaca resensi tadi, kemudian dari pihak penulis buku itu memberikan feedback terhadap resensi yang diberikan oleh orang lain. Mungkin maksudnya misalnya dari penulis itu tidak terima karena mungkin versi sudut pandangnya berbeda. Nah, ini bagaimana status hasil resensinya ini Pak? Apakah tetap bisa diflorkan ke media massa seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau tetap pada yang penulis bukunya? Bagaimana? Oke. Kalau menurut saya begini Bu, ya. Yang namanya resensi itu kan ditujukan kepada atau pada buku-buku baru yang katakanlah baru diterbitkan atau akan diterbitkan begitu. Demikian maka saya kira buku itu sudah tercetak begitu ya. Sehingga memang apapun itu ya itulah bukunya gitu. Sehingga harapannya mungkin nanti untuk kedepannya ketika kita sebagai penulis, mungkin penulis buku kembali, akan memperhatikan mungkin apa opini dari masyarakat tadi, sehingga untuk kebaikan begitu, untuk kebaikan nantinya ketika ya kita menulis buku kembali, barangkali begitu. Iya Pak. Nah, saya sudah punya sedikit gambaran. Barangkali hal tersebut kan bisa menjadi satu acuan kita dalam menulis buku lagi. Kalau Ibu mungkin sudah sering ya, kalau saya belum Bu. Sama Pak, saya juga belum. Mungkin masih belajar. Peserta Vikoan hari ini, kalau ada pertanyaan tentang substansi, dipersilahkan menuliskan di kolom chat atau bisa meminta host untuk menyalakan mic-nya. Monggo, dipersilakan. Sepertinya materinya sudah sangat jelas ini Pak, jadi tidak muncul pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi jenengan bisa memberikan kesimpulan dari hasil pada hari ini. Jadi cepat gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, intinya seorang presensator itu atau pembuat resensi atau presensi itulah pasti orang yang gemar membaca begitu, pasti orang yang gemar membaca. Jadi ada keterkaitan antara resensi dengan gemar membaca. Tapi orang yang gemar membaca ini belum tentu menjadi seorang presensator, karena memang untuk menjadi presensator itu perlu pengetahuan khusus, saya kira begitu, sehingga tidak semua orang termasuk saya misalnya ini bisa menjadi seorang presensi atau presensator seperti itu. Yang bisa sampaikan Bu, saya kira untuk penutup pada sesi ini gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Nanti waktu kembali pada Ibu Susan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan Vikoan pada hari ini telah terlaksana dengan sangat baik. Terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Susilo SPD dari SMA N1 Sapuran Kabupaten Wonosobo, yang telah memberikan materi dengan cukup jelas. Saya selaku moderator pada hari ini, mohon maaf apabila dalam mengantarkan kegiatan Vikoan pada hari ini banyak kesalahan. Yang pasti kegiatan Vikoan pada kesempatan berikutnya semoga akan lebih baik dari kegiatan Vikoan yang sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kegiatan Vikoan pada hari ini kepada Bapak kita, Bapak Syarifuddin SPDI. Monggo Pak Syarifuddin.
Ya, terima kasih Bu. Bu ya, Asusila selaku presenter. Sekali lagi teman-teman peserta sesi pagi hari ini atas partisipasinya, dan kami selaku ya tuan rumah bila ada kesalahan dan kekurangan, dan khususnya kepada Bapak instruktur bila ada kekurangan kami tetap minta bimbingannya. Dan untuk hari ini sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih sekali atas partisipasi dari teman-teman, khususnya dari presenter Bapak Susilo dan Ibu Dia selaku moderator, dan saya selaku host. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyajian ini, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Semoga ini kita dapat di kegiatan ini bisa berguna untuk masa depan, untuk amanah kita semuanya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Susan, Pak Sarip.